Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, saya bisa berziarah ke makamnya Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu, Demak. Keberadaan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sepanjang hidupnya Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan, dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat muslim maupun non-muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, bedug masjid, hingga sistem pemerintahan. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Sahid adalah salah satu wali Songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban saat itu, dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Sahid. Dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Said. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Said mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Said memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak bisa tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya dia tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Setelah itu Raden Mas Said menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah sang maharaja yang berkuasa. Sementara itu rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Mas Said kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu beliau mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring kepada pelakunya. Maling celuring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Said berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Tanpa dia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Said ketika melancarkan aksinya
dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatik tak marah besar lalu mengusir Raden Mas Said dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Mas Said tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman. Itulah sedikit sejarah tentang beliau. Semoga yang berziarah ke sini mendapat keberkahan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.